Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada akhir pekan hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Kuntum hari ini mengambil tema istirahat dan melayani. Adapun hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang keempat dengan warna liturgi adalah merah. Struktur bacaan kita pada hari ini untuk bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, tidak sedikit pelayan umat, baik rohaniwan, rohaniwati, atau kaum awam yang mengalami kelelahan fisik akibat dari tingginya rutinitas pelayanan setiap hari. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan yang namanya istirahat. Pada ayat ke-30 kita bisa baca bahwa para rasul pulang melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa apapun tugas kita, entah sebagai rohaniwan, rohaniwati maupun kaum awam, harus kembali kepada Yesus Kristus untuk melaporkan segala sesuatu yang telah kita lakukan dan jalani. Itu artinya berdoa dan berbicara dengannya, serta tak lupa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Dia percayakan kepada kita. Pada ayat ke-31 dan 32, Yesus peduli dan tahu kondisi fisik muridnya yang letih serta lapar. Sebab itu Ia mengajak mereka beristirahat. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan dan memiliki kasih yang luar biasa. Ia tahu keadaan dan kerapuhan manusiawi kita, sehingga Ia memberi sejenak kesempatan untuk refreshing yang perlu untuk kesehatan badan dan jiwa. Mengambil waktu dan tempat untuk bersekutu dengan Yesus Kristus haruslah terus-menerus kita lakukan. Persekutuan dan hubungan kita dengannya akan menjadi sumber kekuatan dan semangat baru bagi kita dalam beraktivitas. Tantangan yang begitu berat bisa menimbulkan keputusasaan jika tidak dihadapi dengan kekuatan Roh Kudus daripadanya. Selain itu, pergi ke tempat sunyi dan beristirahat seketika memberikan pengertian kepada kita bahwa begitu pentingnya perenungan dan evaluasi diri akan apa yang sudah kita lakukan, sehingga dengan itu dapat menyusun strategi baru untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Terkadang ide baru dapat kita temukan dan muncul ketika kita mengambil suasana tenang. Pada ayat yang ke-33, kita bisa melihat bahwa rencana Yesus Kristus dan para muridnya itu ternyata ketahuan, sehingga orang banyak segera mengikuti mereka. Apa yang terjadi? Yesus Kristus tidak marah kepada orang banyak tersebut, malah hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seolah seperti domba yang tidak punya gembala. Orang banyak tersebut telah kehilangan pemimpin mereka, yaitu Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh oleh Herodes. Karena itu, Yesus Kristus memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu pengajarannya.
Kita bisa lihat pada ayat yang ke-34. Sahabat Kuntum yang terkasih, Markus menggambarkan keadaan Yesus Kristus yang justru tetap membuka pintu hatinya terhadap orang banyak, sekalipun Yesus Kristus sendiri dalam ukuran manusia sedang letih setelah melaksanakan sejumlah pelayanan sepanjang hari. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita bersungut-sungut dalam pelayanan ketika kita hendak istirahat, lalu tiba-tiba ada orang yang datang meminta pelayanan? Dalam keadaan seperti itu, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita bahwa dalam kondisi yang amat sempit seperti itu, Ia tetap membuka pintu hatinya melayani mereka yang membutuhkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, istirahatlah jika memang tubuh membutuhkan istirahat, tetapi melayanilah jika memang memungkinkan untuk melayani. Sebagaimana Yesus Kristus yang berbelas kasihan, semoga kita juga mampu meneladaninya dan menjadi pribadi yang boleh peduli dengan penderitaan sesama kita. Karena belas kasihan yang kita miliki akan senantiasa mendorong kita untuk peduli dan bergerak untuk berbela rasa, bermurah hati, dan memberikan aksi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bunga melati, bunga selasih. Mari kita melayani tanpa pilih kasih. Selamat pagi, terima kasih, dan salam.